Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar dan membahas tentang konflik sosial. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Alisa Lutfiana nomor presensi 2, Dinda Ayu Lestari nomor presensi 10, Farisan Rahma Yunianti nomor presensi 12, dan Hisyam Afisana Marzuki nomor presensi 14. Berikut merupakan 9 subbab yang akan kami paparkan dalam video ini. Tunggu apa lagi, mari kita mulai. Ngomong-ngomong tentang konflik, belakangan ini banyak berita tentang konflik yang beredar di dunia maya. Ada berita dari TV, Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya. Tapi, apakah teman-teman tahu? Semua konflik-konflik tersebut terjadi tidak dengan sendirinya, melainkan karena banyak faktor penyebabnya. Teman-teman penasaran kan? Jadi, selamat menyimak ya. Apakah kalian tahu apa itu konflik? Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configere yang berarti saling memukul. Saling memukul berkaitan dengan pertentangan atau perselisihan yang melibatkan pihak-pihak yang berlawanan. Secara sosiologis, konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan yang masing-masing pihak di dalamnya berupaya untuk saling menyingkirkan. Konflik ini dapat mengakibatkan hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan juga antar kelompok. Selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan antar individu. Setiap individu di dalam suatu masyarakat pasti memiliki pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang kemudian menjadi penyebab suatu konflik. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan dapat menimbulkan terjadinya konflik karena kebudayaan di masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri dan dapat membentuk kepribadian seseorang. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Setiap individu maupun kelompok di dalam suatu masyarakat memiliki beragam kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut bisa dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Selanjutnya ada perbedaan etnis yang dapat memunculkan primordialisme dan etnosentrisme. Primordialisme adalah paham yang memandang daerah asalnya lebih baik dari daerah lain. Sedangkan etnosentrisme merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya. Berikutnya ada perbedaan ras yang dapat memunculkan paham rasialisme atau diskriminasi ras. Rasisme atau rasialisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan atau ciri-ciri fisik pada seseorang. Yang terakhir yaitu perbedaan agama. Konflik dapat timbul ketika ada hal-hal yang membuat kelompok dari agama lain tersinggung. Misalnya konflik Tanjung Balai. Kerusuhan ini disulut oleh konflik agama antara umat Islam dan Buddha. Kabarnya sebagian warga Tanjung Balai merasa tersinggung setelah mendengar pemeluk agama Buddha protes akan kerasnya suara azan dari sebuah masjid lokal. Belum lagi rumor seorang wanita yang melempari masjid dengan batu dan mengusir imam di dalamnya menyebar secara cepat. Karakteristik konflik ada 6. Dan yang pertama, tidak selamanya berdampak negatif. Artinya, konflik tidak selalu harus dihindari. Kedua, potensi perbedaan dapat dikurangi. Artinya, upaya mencari persamaan dan berpegang pada persamaan tersebut. Ketiga, bersifat inherent. Artinya, bagian tak terpisahkan dari keberadaan suatu masyarakat. Keempat, dilatar belakangi oleh perbedaan ciri. Artinya, penanganan konflik diawali dengan ditegakkannya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur. Kelima, bertentangan dengan integrasi. Artinya, konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, yang keenam, dapat menciptakan perubahan. Konflik merupakan kekuatan demi kemajuan. Konflik mampu mendorong perubahan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada sifat-sifat konflik. Yang pertama ada konflik laten. Konflik ini dimulai ketika kondisi pencetus konflik ada. Kedua, konflik yang dikenal. Artinya, orang atau kelompok mulai mengetahui bahwa konflik benar-benar ada. Ketiga, konflik yang dirasakan. Setiap orang dari anggota kelompok sudah merasakan perasaan yang kurang enak dalam kelompok. Keempat, konflik manifest. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam konflik menyadari untung dan ruginya adanya konflik. Kelima, konflik lanjutan.
Setelah penyelesaian konflik dilakukan, maka biasanya masih terjadi bekas-bekas adanya konflik. Kemudian ada proses terjadinya konflik. Pertama, oposisi atau ketidakcocokan potensial, yaitu suatu kondisi untuk menciptakan kesempatan untuk memunculkan suatu pertentangan atau konflik. 2. Kognisi dan personalisasi, yaitu suatu pandangan atau persepsi dari pihak tertentu terhadap konflik yang dihadapi. 3. Maksud, yaitu suatu keputusan yang diambil untuk berperilaku oleh pelaku konflik. 4. Perilaku, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor konflik untuk menghancurkan pihak yang lain. Dan yang terakhir, kelima, hasil, yaitu suatu interaksi yang terjadi antara pihak yang melakukan konflik. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Konflik konstruktif, fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Konflik destruktif, disfungsional. Konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam terhadap pihak lain. Pada konflik ini, terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. Bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Konflik vertikal, konflik yang terjadi antara komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang mempunyai tingkatan dan hierarki, misalnya konflik antara buruh dengan atasan. Konflik horizontal, konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan sama. Contoh konflik horizontal adalah tawuran, konflik antar ras, maupun agama. Konflik diagonal, konflik yang terjadi akibat adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contoh konflik diagonal adalah konflik antara sebuah PT bersama jajaran dan pemerintah daerah yang didukung rakyat. Bentuk konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Konflik terbuka, konflik yang diketahui oleh semua pihak, misalnya konflik antara Palestina dan Israel. Konflik tertutup, konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik, misalnya konflik intern sekolah sehingga pihak luar tidak tahu adanya konflik. Bentuk konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia. Konflik ekonomi, konflik ekonomi terjadi karena adanya perebutan sumber daya demi kepentingan ekonomi. Contoh, konflik antar perusahaan rokok yang berusaha merebut pasar dengan iklan yang gencar. Konflik politik, konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan yang berhubungan dengan kekuasaan. Contoh, konflik antar parpol berebut massa dalam berkampanye. Konflik budaya, konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contoh, konflik antar suku mengenai sistem kekerabatan. Konflik pertahanan, konflik yang dipicu oleh adanya perebutan hegemonik pihak-pihak yang berkonflik. Contoh, konflik antara Israel, Palestina, serta konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik agama, konflik yang dipicu oleh adanya sentimen agama. Contoh, konflik di Ambon atau konflik perang salib. Fungsi konflik sosial. 1. Menurut Lewis Althusser, konflik memiliki beberapa fungsi positif, antara lain: A. Konflik akan meningkatkan solidaritas sebuah kelompok yang kurang kompak. B. Konflik dengan kelompok tertentu akan melahirkan kohesi dengan kelompok lainnya dalam bentuk aliansi. C. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga yang semula pasif kemudian memainkan peran tertentu secara lebih aktif. D. Konflik juga memiliki fungsi komunikasi. 2. Menurut Himas, konflik memiliki beberapa fungsi, yaitu: A. Secara struktural, konflik dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok minoritas. B. Dari sisi komunikasi, konflik meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hal yang dipersengketakan dalam konflik, meningkatkan persediaan media massa untuk memberitakannya, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi baru, dan mengubah pola komunikasi berkenaan dengan hal tersebut. C. Dari sisi solidaritas, konflik akan meningkatkan dan memantapkan solidaritas di antara kelompok minoritas. D. Dari sisi identitas, konflik akan menumbuhkan kesadaran mengenai siapa mereka dan mempertegas batas-batas kelompok. Dampak konflik sosial. Dampak negatif konflik sosial. Yang pertama adalah rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. 2. Memakan korban berupa harta dan nyawa manusia. 3. Perubahan kepribadian pada individu. 4. Menimbulkan dominasi kelompok yang menang. Dampak positif konflik sosial. Yang pertama, memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. 2.
penyesuaian kembali norma dan nilai. 3. Meningkatkan solidaritas. 4. Mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Faktor-faktor yang memengaruhi pola penyelesaian konflik. A. Kepribadian individu yang terlibat konflik. B. Situasional yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur kekuasaan, riwayat hubungan, lingkungan sosial, dan pihak ketiga. Yang pertama adalah pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, maka konflik akan diselesaikan dengan cara dominasi. 2. Riwayat hubungan menunjukkan pengalaman sebelumnya dengan pihak lain, sikap dan keyakinan terhadap pihak lain tersebut. 3. Aspek lingkungan sosial adalah norma-norma sosial dalam menghadapi konflik dan iklim sosial. 4. Campur tangan pihak ketiga. C. Interaksi. D. Isu konflik. Ketika terjadi konflik, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilian kita aktif, maka fungsi neokorteks akan tertutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Pilihlah jalan perdamaian dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari menyalakan api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah, meskipun cara non-kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.